hari ini diadakan acara halal bihalal silaturahmi dengan anggota FKPPAI DPC Depok. Alhamdulillah astungkara puji Tuhan dihadiri oleh sesepuh dan ketua umum FKPPAI nasional. Acaranya seperti apa nih kalau boleh? Caranya adalah saling mengenal, saling mengakrabkan kembali antara sesama anggota dan menjalin komunikasi antara anggota dan pimpinan. Tujuannya apa sih kalau mengadakan acara seperti ini kira-kira? Untuk merekatkan keharmonisan antara sesama anggota dan pimpinan FKPPAI pusat maupun FKPPAI DPC. Ini kali pertama kepemimpinan nanti atau seperti apa? Ya, baru dalam tahun ini kami mengadakan acara halal bihalal silaturahmi DPC Depok. Kedepannya mungkin ada yang ini program apa aja di DPC Depok? Program-program ke depan akan kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan menyentuh dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan budaya untuk wilayah Kota Depok. Komentar saya yaitu guyub dan rukun, ya, menjalin suatu kebersamaan antara sesama. Mungkin di sini saling memaafkan tadi antara temu kangen tadi, sekaligus halal bihalal. Intinya kita saling kebersamaan, gitu, menjalin hubungan yang harmonis serta saling mendukung. Itu aja. Nah, kira-kira dengan langkah seperti ini apa tanggapan nanti? Ya bagus sekali. Justru semakin kita eratkan nanti, semakin kita akrabkan semua dari DPC, anggota DPC Depok khususnya, dan nanti juga dihadirin oleh Bapak Ketua Umum yaitu Yang Mulia Ki Sawung Rasa dan Yang Ratih selalu rajin, dan di sini juga dihadirin oleh Kanjeng Bios Abioso. Semoga kesatuan ini semakin guyup dan rukun antara pusat termasuk DPC Depok, khususnya semua anggota DPC Depok. DPC Depok jelas ya, dimulai dari kepemimpinannya Pak Wahyu, lanjut Bapak Imade Sukoco. Jadi sangat berkualitas gitu ya, karena juga personilnya juga luar biasa. Dalam hal ini terutama sesepuh kami Bapak Ki Joko Kendil yang selalu memberikan binaan dan arahan-arahan. Beliau dari awal berdirinya FKPPAI bahkan beliau ini ada, dan apalagi sekarang mendirikan di Depok. Walaupun Depok masuk bagian Jawa Barat, tapi Depok dengan Jakarta dekat. Nah, kalau Ati ini melihat acara seperti ini mungkin sebagai contoh di daerah-daerah lain atau seperti apa? Di daerah lain sudah ada acara serupa, belum lama di DPD Jawa Barat bahkan Bandung. Memang kalau untuk acara DPD kan luar biasa ya, pesertanya sampai ratusan orang. Tapi kalau Depok ini nuansanya keren. Memang dari dulu sebenarnya potensial Depok ini. Jadi sesuai lah dengan kondisi daerahnya, walaupun sedikit tapi berkualitas. Dan untuk program kerja bahkan kemudian dulu pernah ada acara yang dibuat ya kalau nggak salah event di mall ya. Itu berjalan dengan sukses. Nah, kira-kira harapan kedepannya program-program lain di daerah-daerah seperti apa? Itu sesuai tadi saya memberikan arahan, sesuai apa yang sudah disampaikan Bapak Imade Sukoco. Program yang kedua adalah kita selalu berkolaborasi dengan program budaya, concern terhadap budaya. Jadi itu yang jadi titik berat selain bakti sosial kemasyarakatan. Kalau untuk FKPPAI pusat sendiri seperti apa gitu program kedepannya? Kalau FKPPAI kan jelas ya, sesuai visi dan misi FKPPAI itu jelas ya untuk kedepannya, bahwasanya kita akan menjadikan FKPPAI ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat luas, dan terutama sekali memperbaiki image perdukunan dan keparanormalan.
Kenapa? Karena itu adalah waris budaya dari zaman dulu yang kemudian oleh pihak penguasa di zaman Belanda dulu tercemar namanya, terimage jelek, itu kita akan kembalikan lagi. Kalau dari Eyang sih ini cukup sangat bagus ya, karena ini mengumpulkan tali kasih yang sudah terurai ya menjadi satu ya dengan acara halal bihalal ini. Yang tadinya kita itu tidak saling mengenal, meskipun Eyang sendiri adalah wakil ketum di bidang kebudayaan ya, itu dengan anggota di Depok aja kalau seperti beliau-beliau yang sepuh-sepuh Eyang tahu. Tapi dengan yang muda-muda ini karena jarangnya kita kumpul atau komunikasi, jadi ya sepertinya tidak mengenal. Dengan ajang ini jadi mereka pada tahu. Masa dengan Eyang tadi bisik-bisik, itu yang sering di TV, itu yang sering di TV. Seperti itu. Padahal aku termasuk wakil ketum ya. Seperti itu. Jadi semoga selanjutnya Depok ini makin maju, makin terpercaya dan terhormat semua tindak tanduk kelakuan ya di bawah asuhan daripada Pak Made sendiri. Semoga diberikan rezeki, kesuksesan dan umur panjang yang melimpah semua untuk anggota-anggotanya, terutama Pak Made, pengurus, semuanya diberikan hidayah agar nama paranormal di Kota Depok itu tidak tercoreng ya. Jadi yang Eyang minta seperti itu, kita selalu guyup, rukun dan selalu bersatu. Ya, kita harus FKPPI harus menyesuaikan diri dengan zaman sekarang yang apalagi ini undang-undang ormas perlu ditegakkan. Ya, jadi kita sebagai ormas juga ini FKPPI ini termasuk ormas, organisasi massa juga. Profesi. Kita bukan ormas profesi. Iya, meskipun profesi, tapi tetap ormas. Karena itu kita terlibat dengan masyarakat. Ya. Nah, makanya itu perlu di ketua umum dan ketua DPC ini harus sinergi dan menjaga tadi FKPPI terpercaya, terhormat. Gitu. Jadi saya nanti sama Presiden Prabowo saya akan ngomong juga ya. Oke, salam FKPPI. Sukses. Kira-kira apa nih ke depannya ingin menambah luas jaringan untuk mengambil anggota atau seperti apa mungkin? Tetap kita akan menampung, mewadahi teman-teman dari pelaku-pelaku pengobat atau pengobatan alternatif yang mempunyai kemampuan skill. Kita filter, jangan sampai nama FKPPI itu akan tercoreng bila mana dari pelaku pengobat itu menggunakan yang tidak semestinya untuk kita memperbaiki perdukunan atau paranormal di Nusantara ini lebih baik dan lebih terhormat. Tanggapan saya dari para sesepuh tadi sangat baik sekali, bahwa prinsipnya FKPPI itu harus terhormat, terpercaya. Nah, itu harus dimulai dengan suatu ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga jauh dari trik maupun jauh dari penipuan-penipuan yang utama. Jadi harus benar-benar mempunyai keahlian sehingga masyarakat akan percaya. Tanpa ada keahlian, tanpa ada ilmu, ya akhirnya menjadi nilai negatif. Nah, supaya menjadi positif, yang bergabung dengan FKPI ke depan itu harus disaring, kemudian tidak hanya asal-asalan. Jadi ada kelompok mungkin itu kan lebih baik, karena kita berinteraksi dalam masyarakat. Ketika masyarakat percaya, masyarakat yakin, masyarakat termenuhi apa yang menjadi hasratnya, keinginannya, sehingga otomatis
mereka yang akan menularkan sendiri dengan mulutnya yang akan berkembang kemana-mana. Ketika satu bermasalah akan menutup semuanya, itu yang tidak kita harapkan. Jadi harapannya adalah satu muncul akan berkembang, mengalir dengan sendirinya. Saya akan mensupport untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Ya, seperti hari ini, ke depan kapan akan diadakan lagi, saya siap mensupport untuk pendanaan untuk acara. Gimana tanggapannya sebagai sesepuh melihat acara seperti ini? Ya, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa kumpul-kumpul kembali setelah vakum beberapa lama. Tapi seperti biasa, seperti yang saya pernah sering katakan, janganlah kita seperti gunting memisahkan yang sudah bersatu. Jadilah kita seperti jarum dengan benang, memisahkan dan menyatukan kembali apa yang terpisah. Mudah-mudahan dengan momen ini semua akan kembali guyup dengan menggabungkan teman-teman kita yang ada di Depok bagian barat dan Depok bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan di mana pada hari ini saya diterima menjadi anggota keluarga besar daripada FKPPI, ya. Semoga FKPPI ini akan menjadi wadah yang berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga FKPPI juga akan menjadi FKPPI ini juga akan menjadi sarana daripada masyarakat Indonesia kalau ingin bertanya tentang sesuatu yang sifatnya metafisika. Kita sudah mempunyai wadah, dan ini adalah wadah yang sangat-sangat berharga sekali, karena selama ini saya baru pertama kali melihat dan baru pertama kali tahu kalau kita ini sudah punya wadah. Berarti Nusantara ini adalah mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk nanti maju ke depan. Itu kesan-kesan saya pertemuan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dengan segala kerendahan hati, mengucapkan banyak terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung di dalam keluarga besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Saung, kemudian Bapak Made dan semua sesepuh yang ada di Depok. Dan saya pribadi itu mengucapkan terima kasih atas adanya acara seperti ini. Sebetulnya ini seperti kita kembali lagi untuk kaum muda ya, untuk menguri-uri kebudayaan sebetulnya. Jadi budaya bangsa, budaya yang ada, atau boleh dikatakan kearifan sosial atau kearifan lokal yang harus kita gaungkan. Makanya saya bersyukur banget dengan adanya acara ini. Mudah-mudahan FKPPI yang selama ini mungkin dianggap di Depok itu agak naik turun, mudah-mudahan dengan acara ini akan kedepannya lebih maju dan lebih berkembang, juga untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang betul-betul untuk nguri-uri kebudayaan. Itu yang utama. Dan terima kasih semuanya, saya aturkan terima kasih. Saya mendukung dan semangat akan selalu memberikan support selalu.